Di pinggir sebuah desa yang dikelilingi hutan bambu, seorang anak laki-laki bernama Bima sedang asyik bermain dengan mobil-mobilan kayunya. Matahari mulai turun ke balik bukit, mengubah warna langit menjadi jingga kemerahan. Di dalam rumah, ibunya yang bernama Sekar sedang sibuk menyiapkan makan malam dan tidak menyadari bahwa waktu maghrib telah tiba. Bima merasa sedikit kesepian karena tidak ada yang menemaninya bermain di halaman. Saat suasana menjadi sunyi, sebuah bayangan panjang tiba-tiba menutupi mainan Bima. Sosok yang sangat tinggi dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga ke tanah muncul dari balik rumpun bambu. Sosok itu adalah Nyi Gombel. Dia memandang Bima dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun tangannya yang panjang bergerak lembut seolah ingin membelai. Bima menengadah, merasa heran namun tidak merasa takut. Nyi Gombel membungkuk dan membisikkan kata-kata yang terdengar seperti desir daun bambu. Dia menawarkan tempat di mana Bima tidak akan pernah merasa diabaikan. Dengan lembut, Nyi Gombel membimbing tangan kecil Bima, membawanya masuk ke dalam kegelapan hutan bambu yang rimbun. Bima melangkah perlahan, merasa seolah-olah dia sedang berjalan masuk ke dalam sebuah pelukan yang dingin namun tenang. Di rumah, Sekar baru saja selesai mencuci piring. Dia menyadari suasana di luar sudah sangat gelap dan sunyi. "Bima, ayo masuk. Sudah malam," teriaknya dari ambang pintu. Namun, tidak ada jawaban. Sekar melangkah ke halaman, tetapi hanya menemukan mobil-mobilan kayu Bima yang tergeletak sendirian di atas tanah yang dingin. Perasaan cemas mulai menyelimuti hatinya. Sekar berlari ke arah hutan bambu sambil membawa sebuah lampu minyak kecil yang berkedip-kedip. Dia memanggil nama anaknya berkali-kali, namun suaranya hanya memantul di antara batang-batang bambu. Kegelapan malam terasa semakin pekat, dan angin malam mulai berbisik mengejeknya karena telah membiarkan anaknya bermain terlalu lama di luar sendirian. Sementara itu, di sebuah tempat yang tersembunyi di dalam akar pohon besar, Bima duduk di atas sebuah batu datar. Nyi Gombel memberikan kepadanya piring yang penuh dengan apa yang tampak seperti kue-kue manis yang lezat. Bima merasa senang karena ada yang memperhatikannya, tetapi ketika dia mencoba menggigit kue itu, rasanya hambar seperti tanah kering. Nyi Gombel hanya duduk diam di sudut gelap, mengawasinya dengan mata yang bersinar. Bima mulai merasa rindu akan suara ibunya dan aroma masakan dari dapur mereka. Dia menatap Nyi Gombel dan menyadari bahwa meskipun sosok ini menjaganya, tempat ini sangatlah sunyi dan sepi. Bima meletakkan kembali kuenya dan memeluk lututnya sendiri, merasa sedih di tengah-tengah keajaiban yang ditawarkan oleh penunggu hutan tersebut. Di luar hutan, Sekar bertemu dengan Pak Surya, seorang tetangga yang bijaksana. Pak Surya membawa sebuah kentongan kayu besar. "Kita harus membuat suara yang keras untuk memanggilnya kembali," kata Pak Surya. Mereka mulai memukul kentongan dan peralatan dapur dengan keras. Teng, teng, teng. Suara bising itu memecah kesunyian malam, mengirimkan getaran ke seluruh penjuru hutan. Suara bising itu merambat masuk ke dalam persembunyian Nyi Gombel. Dia menutupi telinganya dengan kedua tangannya yang besar. Tampak kesakitan karena cinta dan pencarian sang ibu telah menembus batas dunianya. Nyi Gombel menyadari bahwa Bima bukan miliknya. Dengan desahan panjang yang terdengar seperti angin badai, dia perlahan-lahan memudar menjadi kabut kelabu, meninggalkan Bima di bawah pohon beringin tua. Sekar dan Bima akhirnya bertemu kembali di bawah naungan pohon beringin yang besar. Sekar langsung berlutut dan memeluk Bima dengan sangat erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Bima membalas pelukan ibunya, merasa hangat dan aman. Sejak saat itu, Sekar selalu memastikan Bima berada di dekatnya sebelum matahari terbenam. Dan Bima pun tahu bahwa pelukan ibunya adalah tempat paling ajaib di dunia.